Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OJK, berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Nizar Fahmi dan juga rekan saya Jasinda Dedema yang akan menemani Sobat OJK semua tentunya dalam edukasi finansial atau Edufin OJK episode keberapa sekarang? Episode kedua. Tentu. Kali ini kita akan berbicara dan juga masih akan membahas mengenai topik kita, yaitu adalah belajar saham untuk investor pemula ya. Tapi kali ini untuk episode keduanya. Episode pertama kemarin di minggu lalu kita sudah berbicara dengan narasumber yang profesional juga nih Sobat OJK. Ada Pak Hasan Fauzi selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia dan juga ada Pak Lutfi Zain Fuadi selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK. Nah, untuk kamu yang mau nonton episode pertamanya, bisa aja langsung datang dan juga kunjungi YouTube-nya OJK di Jasa Keuangan. Sini atau ya. kamu bisa langsung klik di bawah ini ya. Pasti udah pada nonton belum sih? Betul. Sobat OJK nih? Pasti udah dong. Dan di minggu kali ini, Sinda, kita Yes. juga masih akan membahas mengenai hal yang sama, namun dengan narasumber yang berbeda. Tentunya, kalau kemarin kita dari regulator dan juga langsung dari bursanya gitu kan. Sekarang kita langsung ke investor pemula yang udah sukses banget nih dulu ya kan. Karena seperti biasa Sobat OJK, bahwa Edufin ini akan mendatangkan narasumber-narasumber profesional yang hanya kita berikan untuk kamu, supaya nantinya kamu juga tahu tentang isu-isu perkembangan di sektor jasa keuangan. Kalau begitu Sinda, langsung saja kita panggil siapa narasumber kita, katanya kenalan kamu. Kenalan dong, ini aku baca dari bukunya bestseller banget tentang saham, tahu nggak? Oh ya? Siapa ya kira-kira ya? Penasaran nggak? Sobat OJK penasaran nggak sih? Kalau begitu langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita. Kali ini ada Kak Friska Devi. Halo Kak Friska. Halo Kak Nizar, Kak Jasinda. Kak Friska, senang banget akhirnya kita bisa berjumpa di sini ya. Terima kasih sudah menyediakan dirinya dan juga waktunya untuk bergabung dan juga menyempatkan diri untuk hadir di Edufin Edukasi Finansial OJK kali ini. Iya, mau sharing juga sama Sobat OJK nih terkait dengan belajar saham. Udah nggak sabar banget karena dari bukunya aja udah bestseller banget. Yuk belajar kita saham. Belajar saham, betul. Nah itu terus juga ada beberapa hal tentang saham yang memang langsung dari praktis ini, langsung dari Kak Friska nih ya. Nah, jadi kalau untuk Sobat OJK yang bertanya-tanya sebenarnya siapa Kak Friska Devi? Kak Friska Devi ini adalah co-founder dari Ngerti Saham. Kalau misalkan kamu biasanya nih ya main sosial media, pasti kamu pernah dan juga pasti pernah ngeliat dan juga scrolling akun-akun postingan-postingan investasi. Betul, gitu kan? dari miliknya Kak Friska Devi ini di Ngerti Saham, ya kan Kak Friska? Jadi kita mau kenal langsung dengan Kak Friska. Kak Friska bisa ceritain sedikit nggak Kak? Ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja kayak awal muasal Kak Friska ini sebenarnya tertarik untuk masuk ke dalam dunia investasi dan bahkan akhirnya tercetus kepikiran, wah kayaknya gue harus buat buku nih. Iya. Nah itu bisa diceritain nggak Kak sedikit Kak? Silakan Kak. Iya, sebenarnya kalau kita, aku pribadi ya, untuk flashback itu awal masuk kuliah dulu ya, tahun 2010 ya, udah satu dekade ternyata. 2010 awal-awal masuk kuliah itu nggak sengaja ikut yang namanya zaman dulu masih namanya kompetisi pasar modal, masih manual, yang masih lari-larian antar papan seperti halnya bursa zaman dulu lah seperti itu. Nah sebenarnya dari iseng-iseng itu aja, terus akhirnya malah dapat juara 1 gitu. Jadi ceritanya investor yang terkaya di pas kompetisi kayak gitu. Nah berawal dari situ akhirnya mulai muncul nih ketertarikan dengan saham yang realnya, bukan yang kompetisi lagi gitu, bukan yang pakai uang virtual kayak gitu. Jadi dari situ mulai kepo ya. Zaman itu memang belum begitu banyak sih literatur tentang saham. Terus kalau sekarang kan udah banyak akun-akun edukasi segala macem. Ya zaman dulu masih ngandelin Google, buku, datang ke kantor bursa terdekat di waktu itu deket kampus. Jadi sebenarnya berawal dari iseng malah akhirnya jadi ketagihan dan sampai sekarang ya alhamdulillah sampai bisa ikut sharing lah ke banyak teman-teman melalui akun Ngerti Saham itu sendiri Mas Isar. Jadi ya itu flashback ke belakang ya, kurang lebih satu dekade yang lalu itulah. Kalau inget ya lucu aja sih gitu, cuma iseng-iseng tapi malah jadi ketagihan. Ya, itu awalnya Kak Friska tertarik untuk ikut dalam kompetisi tersebut itu bagaimana Kak? Kebetulan background kuliah memang ekonomi dulu, terus dari bursa zaman itu, dari Bursa Efek cabang Semarang dulu, karena saya kuliah di Semarang, mengadakan sekolah pasar modal. Sampai sekarang kan masih ada juga program sekolah pasar modal, dan dibalut
melalui kompetisi. Jadi waktu itu tertariknya karena apa sih itu pasar modal? Kok ada kompetisinya segala macam kayak gitu. Jadi akhirnya ya ikut seminarnya, ikut kompetisinya gitu. Dari istilah pasar modal di zaman itu kan masih sangat, aduh apalah itu, masih sangat asing banget lah di telinga-telinga kita. Bahkan kita yang background dari ekonomi aja masih sangat terasa asing, apalagi di luar sana yang nggak punya background ekonomi. Jadi dari situlah dengar pasar modal, mulai tertarik, ya iseng-iseng, ya udah jadinya alhamdulillah sampai sekarang. Iya, aku penasaran banget sih Kak Friska, karena kan udah nulis juga gitu kan, terus juga langsung praktik juga kan sebagai investor gitu pemula seperti itu. Nah, Kak Friska belajar dan juga mulai terjun nih dari mana aja sih belajarnya nih Kak? Selain dari tadi kan ada sekolah pasar modal juga ya, Zara ya? Iya. Kalau dimulai dari mana, dulu memang kalau awal banget sih dimulai dari SPM, Sekolah Pasar Modal. Tapi setelah itu banyak nanya-nanya ke orang-orang bursa di zaman itu, oh baca buku ini, baca buku itu. Akhirnya ya kita inisiatif sendiri nyari buku-buku tentang literasi pasar modal di Gramedia. Zaman itu juga masih sangat sedikit banget lah nemuin buku-buku saham di Gramedia. Karena kan waktu itu belum hype ya, e-book kayak gitu yang online atau digital. Jadi kita masih harus nyari offline di Gramedia. Makanya mungkin dari situ juga akhirnya tercetus pingin bikin buku juga gitu yang sama-sama buat pemula, karena saya merasakan kan juga berawal dari seorang pemula butuh literatur, waktu itu butuh buku yang benar-benar bisa jadi guideline ya buat kita step-stepnya kayak gimana. Nah hanya tertuanglah di buku Yuk Belajar Saham yang alhamdulillah sekarang udah bestseller dan udah masuk cetakan ke-13 kalau sekarang. Wow, kan bener kan? Iya, jadi tadi kan Kak Friska ini mendapatkan hal ataupun belajar tentang investasi khususnya di dunia saham tadi itu dari belajar sendiri melalui buku gitu kan, buku-buku yang didapatkan itu bahkan di toko-toko buku karena dulu e-book itu belum banyak gitu. Nah, tapi ternyata dari membaca itu akhirnya sekarang Kak Friska udah punya karya sendiri, menulis bukunya yang berjudul Yuk Belajar Saham. Bisa ceritain sedikit nggak Kak tentang buku Yuk Belajar Saham? Lalu latar belakangnya Kak Friska menulis buku tersebut itu apa gitu Kak? Penasaran banget deh Kak. Iya bener. Apalagi tadi udah masuk sampai bestsellernya loh. Betul. Udah cetak berapa kali yang pula kan? Yang melatar belakangnya sebenarnya itu tadi ya, karena saya merasakan dulu jadi pemula itu pasti yang dicari di awal banget itu aku harus baca buku apa, terus atau mungkin nyari literaturnya di mana segala macem. Akhirnya waktu tahun 2017 kalau tidak salah, inisiatif saya juga tidak sendiri, saya ingin mengajak banyak investor pemula pun mereka ikut menuangkan gitu tulisan mereka di buku yang saya inisiasi gitu. Jadi memang waktu itu saya nyeleksi mungkin ratusan calon kontributor ya yang akan ikut andil di buku saya. Akhirnya terpilih beberapa, dan dari situ saya ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa semua investor yang ada di dunia ini yang sukses itu pasti mereka berawal dari seorang pemula gitu. Makanya bukunya saya pilih judul Yuk Belajar Saham untuk Pemula. Semua butuh proses, nggak ada yang instan gitu. Karena semua pasti berawal dari pemula itu sendiri. Jadi itu titik yang melatar belakangi saya untuk menginisiasi pembentukan buku Yuk Belajar Saham dengan kata-kata yang pastinya nggak lebih kaku dibandingkan buku-buku zaman saya dulu gitu. Jadi lebih milenial lah, lebih milenial banget untuk pemilihan katanya segala macam, dan ternyata bisa diterima oleh banyak lapisan masyarakat sampai detik ini. Oke, dan bahkan Kak Friska nggak cuma punya buku Sinda dan Sobat OJK, tapi Kak Friska juga punya satu komunitas yang kabarnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Bisa ceritain nggak Kak tentang komunitasnya Kak Friska sendiri? Kalau itu masih sejalan juga sebelum pembentukan buku malah ya. Sebelum bentuk buku, saya bentuk banyak, saya nyari banyak teman-teman yang sefrekuensi, lebih banyak dominan memang junior yang mereka sama-sama ingin menebarkan positif tentang investasi pasar modal terkait saham itu sendiri. Akhirnya terbentuk sampai dulu awal masih baru di 12 atau 18 sampai 18 kota se-Indonesia. Sekarang alhamdulillah udah lebih dari 65 kota se-Indonesia untuk komunitasnya. Jadi sebagai wadah aja sebenarnya ya untuk teman-teman atau masyarakat di daerahnya yang mereka butuh lingkungan yang sama-sama
mendukung lah tentang dunia literasi saham. Jadi mereka nggak bingung harus kemana ya, harus ngobrol sama siapa ya. Saya bingung di kota saya nggak ada yang bisa diajak ngobrol segala macem gitu. Karena zaman saya dulu nggak ada istilah komunitas kayak gitu sama sekali. Kami semua di zaman itu otodidak semua. tidak ada ini ya lingkungan yang bisa dikatakan saling bercerita, saling curhat, saling sharing kayak gitu. Karena padahal lingkungan itu menurut saya penting untuk bisa menentukan survive atau enggaknya kita menjadi seorang investor saham di pasar modal. Waduh. Panjang itu perjalanan dari buku dan juga komunitasnya luar biasa banget Kak Friska. Saya sampai merinding guys. Memberikan wadah ya untuk kita belajar gitu Kak kan. Friska ini saya pernah dengar di salah satu interviewnya Kak Friska dalam salah satu episode di beberapa podcast juga, karena Kak Friska kan memang suka memberikan informasi dan juga sebagai speaker sharing juga. Kalau Kak Friska ini pingin di Indonesia itu nantinya ada kurang lebih 10% investor dari total masyarakat Indonesia. Ya kan Kak Friska? Nah sekarang kita kan betul banget. 10% dari kurang lebih sekarang 270 juta ya? Iya berarti 27 juta. 270 juta, berarti 10%-nya 27 juta investor. Semoga saja nanti harapan ini bisa benar-benar terkabul. Amin. Ya Kak Friska ya. Kan, iya, apalagi dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan oleh Kak Friska dan teman-temannya Kak Friska. Nah sekarang Edufin juga akan ngajakin seluruh sobat OJK yang menyaksikan Edufin episode kali ini nih Kak, untuk nantinya mau terjun untuk berinvestasi di dalam pasar modal. Ini kita ngomongnya pasar modal secara general seperti itu kan ya. Nah kalau misal boleh tahu nih Kak, apa sih yang harus dilakukan tahap paling awal jika sobat OJK nanti ini ingin berinvestasi di pasar modal Kak? Ya, kalau yang paling awal banget dari pengalaman saya sebagai dulu juga seorang pemula yang masih newbie, itu pastinya kita harus buka rekening saham dulu ya. Kalau misal memang mau di saham, tapi kalau kita bicara konteks pasar modal, ya teman-teman mungkin bisa buka akun reksadana atau mungkin bisa beli obligasi dari pemerintah, itu juga bisa untuk produk-produk pasar modal. Tapi jauh sebelum itu, biasanya saya selalu menyarankan ke banyak teman-teman untuk baca dulu, at least belajar dulu gitu, entah dari buku atau literatur, nonton YouTube atau googling. Di zaman sekarang udah banyak banget kebanjiran lah kayak gitu info-info tentang pasar modal. Jadi sebelum melangkah ke praktiknya, saya rasa mungkin lebih bijak ada ilmunya sedikit dulu, walaupun hanya sekedar basic, tapi setelah itu mungkin bisa sambil praktis. Jadi kedepannya akan lebih enak learning by doing, tetapi startnya memang dari baca-baca dulu. Nggak mungkin kayaknya kita langsung praktik tanpa membaca. Itu yang saya alamin dulu, kayaknya susah. Tetap saya juga walaupun hanya sekali ikut sekolah pasar modal, saya masih belajar dulu, baca buku dulu, baru setelah itu pelan-pelan praktik. Ya udah, akhirnya setelah itu baru learning by doing gitu. Jadi memang kita harus learning by doing juga. Benar. Gitu kan? Karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba ya Kak Friska ya. Karena kalau misalkan learning tanpa doing, learningnya sia-sia gitu. Learning aja terus ya, tapi nggak doing, kayak ragu-ragu. Nah Kak Friska, timing yang tepat untuk kita memulai itu kapan sih Kak? Apalagi mungkin ada yang, saya udah terlalu tua, aku udah tua banget nih, atau aku kayaknya masih belum deh, masih ragu deh gitu. Kira-kira timing yang tepat gitu seperti apa sih Kak? Timing yang tepat secepat mungkin. Secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik gitu ya, as soon as possible gitu Kak ya. Ya, karena menurut saya pribadi pengalaman saya yang ya memang belum begitu lama. Di zaman itu juga saya mikir, ini terlambat nggak ya baru kenal pasar modal. Waktu 2010 itu IHSG juga masih 2000-an kalau nggak salah. Tapi ternyata semakin kesini semakin tahu bahwa fakta negara kita masih potensinya luar biasa ke depan, ditambah ada target Indonesia Emas 2045. Jadi tiap ada yang nanya nih kapan mulainya, apakah telat, saya udah mau pensiun segala macam, saya selalu bilang nggak ada kata terlambat, karena kita masih jadi negara berkembang. Potensinya luar biasa ke depannya. Jadi kalau bisa sekarang ya mulai aja sekarang, mulai aja dulu lah intinya. Ada niat ya kan, dimulai dari niat dan juga belajar dulu, kita cari tahu dulu. Benar banget nih kata Kak Friska nih. Iya, nah tadi kan berarti kita sudah harus mulai dari sedini mungkin Kak Friska. Nah terus ketika memang Sobat OJK tadi sudah menentukan instrumen apa, sudah belajar juga, kan tadi mulainya dari belajar dulu, baca buku banyak-banyak, baca harus cari tahu dulu, lalu udah langsung terjunkan diri mau masuk ke instrumen pasar modal yang mana.
tapi harus mulai dari sedini mungkin. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, caranya nanti Sobat OJK agar dapat berinvestasi di pasar modal sedini mungkin, tapi dengan cara yang aman itu gimana ya Kak? Karena kan kita tahu sekarang banyak investasi ilegal ya Kak, Betul. investasi bodong. Nah, itu gimana caranya? Agar nantinya Sobat OJK ini tetap berinvestasi on track, tetap dengan cara yang aman. Iya, kalau bicara soal aman di dunia investasi sebenarnya ya semua instrumen pasti mengandung risiko. Iya. Alias nggak ada yang aman 100%, nggak ada yang menjamin dana kita akan tetap 100% utuh sampai seumur hidup, itu kayaknya nggak ada. Iya. Tapi secara bijaknya, karena kita manusia-manusia yang pastinya nantinya akan berilmu, belajar segala macamnya, ya kita bisa mengambil langkah untuk meminimalisir risiko itu biar tetap rasa aman berinvestasi itu ada. Nah, di pasar modal ini aku rasa sih teman-teman semua nggak perlu merasa takut atau merasakan ini investasi yang ujung-ujungnya MLM lah atau bodong gitu, karena skeptisme di masyarakat kan masih beranggapan pasar modal ini produk apaan sih, pasar apaan segala macam. Jadi karena ketidaktahuan itu ya akhirnya malah mereka terjerumus ke investasi-investasi yang notabene lebih menggiurkan secara return Iya. gitu. Betul. Jadi balik lagi teman-teman harus pinter-pinter ya, karena ini pasar modal ada obligasi, ada reksadana, ada saham, semua itu sudah menjadi instrumen yang benar-benar legal. Teman-teman nggak perlu takut kena tipu-tipu atau segala macam ya. Paling ya resikonya hanya karena eksekusi kita sendirilah jual beli segala macamnya, tapi bukan dari penipuan atau segala macam. Dan yang paling aman tipsnya pastinya kalau memang teman-teman ingin berinvestasi yang aman dan nyaman ya, saya paling senang sih mengucapkan aman dan nyaman. Itu fokus aja untuk investasi jangka panjang. Oke. Ya, entah itu di obligasi ataupun reksadana ataupun di saham, saya rasa memang investasi ini memang lebih akan jadi sesuatu yang aman dan nyaman ketika kita memperlakukan instrumen-instrumennya tujuannya untuk long term atau jangka panjang. Itu yang saya pribadi rasakan sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada istilah gundah galau segala macam. Ya, karena mungkin mengikuti pergerakan harga reksadana, harga saham yang naik turun segala macam gitu, akhirnya bikin psikologi masing-masing diri kita ya jadi nggak tenang segala macam. Padahal notabene yang namanya investasi itu harus nyaman di kita. Ketika kita nggak merasa nyaman ya mungkin harus evaluasi kita ini sebenarnya menjadikan investasi ini sebagai apa gitu. Kalau saya pribadi sekarang udah secara psikologi udah mulai tenang, udah mulai memahami arti investasi ini. Jadi pesan saya kalau mau merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di pasar modal, targetkan instrumen-instrumennya itu memang untuk jangka panjang. Jadi kita benar-benar prioritaskan fundamental dari instrumen-instrumen itu sendiri seperti apa. Oke. Jadi kuncinya tadi tipsnya aman dan juga nyaman ya Kak Friska ya. Oke, tadi juga tertarik banget nih Zar, karena investasi jangka panjang begitu ya Kak Friska. Saya juga jadi inget nih Kak, di postingan Ngerti Saham kan juga pernah dibahas. Jadi apa yang ada di sekitarmu, apa kita harus analisis ya Kak, seperti itu. Nah, maksudnya bisa dijelasin lagi nggak sih Kak, atau kita gimana sih caranya untuk menganalisis apalagi semua hal yang ada di sekitarmu seperti itu tadi ya postingannya? Iya, ini mungkin lebih spesifik ke dunia saham kali ya kalau yang kita ya. Karena yang saya rasakan dulu ternyata itu kan saham ada di sekeliling kita, cuma kita nggak sadar gitu. Kita nggak sadar. Kita pakai produknya, kita pakai jasanya segala macam. Makanya dari situ saya selalu menyampaikan ke teman-teman saham itu ada di sekeliling kita semua gitu. Sadar atau nggak sadar ya banyak teman-teman yang pakai jasa, makan mungkin dari produknya atau yang lain-lainnya. Dan saya ingin menanamkan mindset eranya sekarang ya, itu jangan cuma jadi konsumennya, apa-apa produk sekeliling kita hanya aktif sebagai konsumen, tapi juga jadi pemilik bisnisnya. Itu mindset yang saya rasa mulai harus ditanamkan dari sekarang masyarakat kalau mereka memang ingin benar-benar belajar atau sekalian praktik menjadi seorang investor saham. Jadi jangan cuma jadi konsumennya, jadi juga pemilik bisnisnya melalui beli saham perusahaan tersebut. Kan
kurang keren apa ya kita pakai produknya. Terus kita juga jadi investor sahamnya gitu. Walaupun mungkin hanya minimal 1 lot gitu. Saya rasa it's okay, nggak masalah 1 lot. Yang penting kan kita ngerasain, oh ini loh namanya jadi investor saham, dan kita akan punya banyak privilege selayaknya investor saham itu seperti apa gitu, yang nggak akan didapatkan masyarakat di luar sana yang mungkin sama sekali belum melek tentang pasar modal atau bahkan saham itu sendiri. Itu makna dari saham itu ada di sekeliling kita. Ya memang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kayaknya hampir semua itu dikelilingin sih sama saham. Bener Sama juga produk-produknya ya. Bener juga Tanpa itu. kita sadari Saya itu baru ada ngeh itu di saat udah disundul sama Kak Friska nih, baru ngeh bener juga. Ini bahkan mungkin saham, Ini juga, saham pulpen gitu kan. juga Ya, ya, kita Kak, semua ya. bisa memiliki barang-barang ini Kenapa gitu loh. tidak kita miliki perusahaan? Betul, walaupun dimulai hanya dari 1 lot saja gitu kan. Nah, berkaitan dengan hal yang akan saya tanyakan berikutnya nih Kak Friska. Di saat kita ingin berinvestasi ya, apakah itu entah itu di dunia pasar modal atau bahkan khususnya secara di dunia saham, apakah ada modal minimum Kak Friska yang harus kita berikan di saat kita akan berinvestasi, Kak? Modal minimum pasti ada, akan selalu ada gitu di instrumen investasi apapun ya, terlepas itu saham ataupun yang lainnya. Ya. Cuma memang saya pribadi merasakan banget bahwa pasar modal inilah the best alternatif masyarakat yang mereka merasa kantong atau budget pas-pasan tapi ingin tetap berinvestasi gitu dibandingkan instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Karena saya ngerasa ya di pasar modal ini entah obligasi, reksadana, saham itu mau dari mulai pelajar sampai yang mungkin udah mau pensiun pun semua pasti masuk kantong. Makanya nggak heran di zaman sekarang udah mulai banyak driver-driver ojek online gitu, pedagang-pedagang kelontong atau mungkin di pasar, mereka udah bisa bertransaksi reksadana atau saham atau mungkin obligasi, karena yang itu tadi sangat terjangkau, atau yang sering kita bilang bahasa gaulnya itu kantongable kayak gitu. Kantongable banget lah, misal kayak reksadana 10.000 udah bisa, Udah ya bisa itu ya. pelajar asal udah punya KTP aja 10.000 pasti punya lah duit segitu. Saham sekarang dari 100.000 aja kita udah bisa buka rekening saham. Obligasi ya dari 1 juta aja kita udah bisa lah punya sebuah obligasi terutama dari pemerintah. Jadi menurut saya ini instrumen-instrumen yang solutif banget ya buat masyarakat, mau itu menengah ke atas atau bahkan menengah ke bawah yang pengen berinvestasi dengan itu tadi yang sifatnya kantongable. Semua pasti bisa menjangkau lah untuk budgetnya itu atau minimumnya. Beda lah kalau di zaman saya dulu masih ya dalam tanda kutip masih mahal gitu. Tapi kalau sekarang udah enak banget, masyarakat udah dikasih enaknya lah kalau di zaman sekarang. Oke, nah itu dia tadi ya Sobat OJK. Kalau memang misalnya kamu ingin mulai berinvestasi di dunia pasar modal, harus baca buku dulu, belajar dulu sendiri gitu loh. Karena sebenarnya ketika kamu nanti sudah mendapatkan informasinya, sudah paham tentang apa itu pasar modal, Betul. apa itu saham, apa itu reksadana, apa itu Betul, obligasi. produk-produknya ya. Benar, produk-produknya. Nanti kamu akan dengan sendirinya, I wanna try this, ya kan? Iya. Kita Nggak bakal akan ragu coba lagi nih. gitu kan? Nggak bakal ragu-ragu lagi gitu. Dan bahkan tadi Kak Friska juga sudah bilang nih Sobat OJK, kalau ketika kita ingin berinvestasi, itu udah nggak perlu mengeluarkan biaya yang mahal lagi gitu. Kita bisa mulai berinvestasi dari berbagai macam hal, ya kan Betul, Sinda? apalagi itu banyak banget di sekitar kita. Itu banyak banget ya Ya. produk-produk yang sebenarnya wah, kamu itu bisa analisis tuh apakah di sini saya akan di sini Nah, banyak Kak, ternyata. betul Kak Friska, pertanyaan berikutnya nih Kak, sebagai investor pemula gitu kan. Iya. Nah, ini apa sebenarnya harus kita perhatikan ketika nanti kita sudah masuk berinvestasi di dalam pasar modal itu sendiri? Apakah ada Langsung terjun. hal-hal tertentu yang harus diperhatikan oleh diri kita sendiri di saat kita sudah terjun sebagai seorang investor, apalagi dengan title ataupun julukan ya, namanya kan gue baru masuk nih ke pasar Newbie, modal, betul. newbie, jadi investor pemula. Nah, itu apa Kak kira-kira? Kalau berkaca dari pengalaman, saya dulu selalu mengutamakan historical kinerja ya, atau mungkin kinerja di sebelum-sebelumnya seperti apa gitu. Entah itu reksadana, saham atau obligasi, kan sekarang semua data tahun-tahun sebelumnya udah tersedia dengan free, bebas, bisa diakses oleh masyarakat. Jadi saya rasa itu kunci utama ketika kita mau berinvestasi, kita harus mencek dulu kinerja. Dalam artian di sini ya berarti fundamental. At least biasanya entah terlepas dari itu saham, reksadana, obligasi, cek aja historical tahun-tahun sebelumnya. Kalau kata Warren Buffett sih dia sampai 10 tahun ke belakang. Tapi kalau di Indonesia mungkin karena
maraknya nggak sampai selama itu ya masih bisa diskon lah 5 Ya. tahun ke belakang historical kinerjanya seperti apa gitu. Ketika instrumen itu secara historikalnya kinerjanya bagus, positif segala macem, saya rasa oke-oke aja untuk kita masukin watchlist dulu. Kan kita saring dulu nih, mesti nggak mungkin akan langsung dapet milih ini paling oke nih si A, si B instrumen investasinya. Pasti kita akan bikin dalam tanda kutip tuh screening ya, screening. Kita pilih beberapa, entah mungkin 3 sampai 5 jenisnya. Dari hasil kita ngecek kinerja masa lampaunya. Nah, dari situ paling nggak udah mengerucut ya. Ini dari 3 sampai 5 ini mana lagi nih yang harus kita seleksi. Jadi poin utama pasti kita akan belajar dari sisi kinerja fundamental dari masing-masing instrumen itu sendiri. Kak Nizar sama Kak Jasinda. Baik. Luar biasa. Oke. Banyak hal yang sudah kita dapatkan dari Kak Friska. Kita masih akan berbicara kurang lebih 2 jam lagi, Kak Friska. Kak Friska udah kayak, masih banyak pertanyaan ya. Mampus, gue belum punya ini nih, cadangan jawaban gitu kan. Maka biar penasaran harus baca bukunya Iya, Kak Friska benar. gitu kan. Penasaran banget pasti Sobat AJK semua. Oke, tadi Kak Friska mungkin satu pertanyaan ya. Ini yang kira-kira nih Kak, untuk pemula banget yang emang bener-bener baru mau join Kak. Nah, instrumen apa yang paling cocok nih untuk aku, ya udah deh saya nyoba yang ini dulu, aku nyoba yang ini dulu, kira-kira apa sih Kak gitu. Dan pertanyaan terakhir dari saya nih Kak, susah senangnya dalam berinvestasi Betul. agar Sobat OJK ini nantinya semakin mantap dan membulatkan tekad untuk Betul. masuk ke dalam dunia pasar modal. Nah, kalau ditanya yang paling cocok, wah ini cocok-cocokan sebenarnya ya. Karena masing-masing orang saya rasa memang punya profil yang beda-beda, entah itu dari sisi profil risikonya juga mungkin beda-beda. Tapi dari ketiga instrumen di pasar modal itu harusnya ya, saya ngerasa pasti bisa kok salah satunya atau salah dua atau bahkan salah tiganya itu cocok semua untuk karakter masyarakat kita di Indonesia yang notabene mereka mencari instrumen investasi yang relatif aman mungkin ya dalam artian bukan bodong atau segala macam dengan return yang lumayan. Nah itu kan masyarakat biasanya pasti nyari cuan ya atau nyari return yang bisa dibilang lumayan. Mereka investasi yang nggak jauh-jauh kan targetnya juga cuan. Everyone wants cuan. Semuanya mau cuan. Semuanya postingan tentang cuan Iya, gitu bener. Iya, makanya investor itu pasti identik dengan mereka ya berinvestasi tujuannya salah satunya juga pasti dari cuan. Jadi kalau bisa dibilang cocoknya mana, saya sarankan cobain aja dulu tiga-tiganya. Biar tahu ya Kak Friska ya. Iya, tapi jangan langsung dengan modal yang besar ya Kak ya. Iya, dan nggak butuh modal yang besar kan, jadi saya rasa Coba dulu ya Kak. Nggak masalah, nanti kan kita akan merasakan sendiri ya sekiranya ternyata saya lebih suka nih sama saham, ternyata saya tingkat profilnya karakter saya kayaknya lebih cocok nih ke obligasi dan segalanya. Jadi kita tetap cobain aja tiga-tiganya dulu. Saya pun juga dulu nyobain semua ya tiga-tiganya, terus akhirnya kita akan tahu proporsi mana nih yang akan kita perbanyak di satunya atau mungkin di salah duanya. Mungkin kan dari modal kita 100%, 20% saya obligasi, 50% mungkin saham, sisanya saya taruh reksadana, kan nggak masalah. Itu justru bagus untuk diversifikasi risiko atau investasi kita. Itu kalau soal bicara cocok ya, karena masing-masing orang nanti jawabannya pasti akan beda-beda. Siap. Oke. Nah, lalu tadi pertanyaan saya gimana Kak? Pertanyaan belum dijawab kayaknya pertanyaannya. Nih Kak Friska. Kak Friska lupa. Kak Friska nih pasti kayaknya Nizar deh nanya mulu nih, udah gua kagak mau jawab gitu. Nanya mulu gitu. Nah jadi apa nih Kak, susah senangnya ketika investor pemula? Susah senangnya ketika investor pemula nih Kak terjun ke dunia pasar modal itu apa? Jadi supaya nantinya ketika mengetahui hal ini Sobat OJK tuh bisa lebih membulatkan tekad gitu. Kalau maybe this time adalah waktu yang tepat untuk saya terjun ke dunia investasi di dalam pasar modal. Susah senangnya adalah mungkin kita bicara senangnya dulu nih sebelum bicara susahnya. Oke. Sebenarnya susahnya dulu nggak sih baru senangnya Kak? Biar orang kaget dulu gitu. Ngomongin yang optimis. Oke, optimis dulu, bener. Iya, visioner kayak Kak Friska ya. Kalau senangnya itu kita jadi belajar ya, menanamkan mindset terutama terkait mempekerjakan uang itu sendiri untuk kita. Itu yang saya dapat
nilai-nilai penting dari investasi ya. Jadi selama 1 dekade ini saya belajar, oh begini ternyata caranya saya bisa mempekerjakan uang untuk diri saya gitu. Jadi waktu masih kerja terus, saya kan tetap sibuk ngumpulin modal, ngumpulin banyak lah modal segala macam untuk investasi. Tapi ternyata dari situ, dari perjuangan ngumpulin modal, ya sisi enaknya setelah berinvestasi, wah let the money work for you. Itu yang paling saya sukai dari quote-quote berinvestasi. Dan melalui pasar modal ini, atau mungkin khususnya di saham ini, kita bisa banget mempekerjakan uang itu untuk diri kita, teman-teman ya, untuk sobat OJK. Nah, memang sih di awal ya kita butuh perjuangan ya, berjuang untuk belajar, berjuang untuk membeli modal, tapi yakinlah pelan-pelan ya kita ngumpulin satu demi satu instrumen, itu biarin aja mereka lama-lama bekerja untuk kita. Itu senangnya dari berinvestasi saham dan ataupun instrumen seperti reksadana atau obligasi. Dan hasilnya ini yang paling lebih menyenangkan lagi, atau return atau cuannya lah kita bilang gitu. Dari cuannya sendiri kita akan belajar, wah bisa ternyata kok saya liburan dari hasil return nabung reksadana atau nabung saham atau dari hasil obligasi segala macam. Oh ternyata bisa saya ngisi perabotan di rumah nih ya, perabotan di rumah saya hampir semua ngisi dari cuan investasi kayak gitu. Jadi kalau bicara senangnya, enaknya, sukanya seperti itu gitu. Investasi ini sungguh sangat membantu kita menjadi kendaraan kita ya untuk bisa mencapai banyak sekali tujuan-tujuan finansial kita, entah itu jangka pendek, menengah atau panjang. Dan dari situ kita belajar bagaimana cara mempekerjakan uang untuk kita. Itu senangnya ya, sukanya. Gimana kalau dukanya? Ya, ini nih. Namanya juga duka, sesuatu yang gak menyenangkan. Ya pasti identik dengan risiko kita kehilangan sebagian modal ya, alias mungkin cost gitu, entah mungkin itu di reksadana ataupun di saham. Tapi kalau obligasi jarang sih, itu relatif lebih aman dibandingkan reksadana atau saham. Itu yang saya alamin ya, pernah ngerasain loss banyak ya, sempat mau give up gitu, lanjutin nggak ya ini investasi sahamnya sama reksadana atau segala macamnya. Jadi itu yang kadang bikin psikologi kita akhirnya goyah gitu, karena kita ngerasain rugi. Tapi dari berbagai jenis atau beberapa kali lah, banyak lah selama 10 tahun terakhir ngerasain rugi juga dalam berinvestasi, ya saya jadi semakin belajar untuk mau evaluasi. Karena investor itu kan nggak cuma praktik, tapi harus selalu ada istilahnya evaluasi juga ketika kita merasakan atau mengalami kerugian segala macam. Dari situ evaluasi, apa nih yang salah, kok bisa sampai rugi, apa pemilihan instrumennya kurang tepat atau gimana. Nah dari situ kita akan belajar lagi dan belajar terus. Itu nggak enaknya berinvestasi, kita dituntut untuk terus mau berevaluasi dan untuk mau terus belajar ketika kita mengalami rugi. Dan di situ kita diuji banget kesabarannya. Kesabaran seorang investor itu diuji ketika kita sedang rugi. Kalau kita bisa melewati ujian-ujian itu, saya rasa teman-teman di sini pasti sobat OJK akan bisa survive lama berinvestasi di pasar modal, bahkan sampai mungkin instrumen-instrumen investasi itu bisa diwariskan ke anak cucu kita ya. Harapannya kan kita berinvestasi nggak hanya untuk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau bisa seumur hidup, why not? Toh bisa diwariskan semua. Oke, siap. Terima kasih Kak Friska. Jadi tadi udah kamu ketahui semua hal ya, Sobat OJK, di episode kali ini. Dari informasinya Kak Friska, susah senangnya juga di saat kita sudah terjun di dalam dunia pasar modal. Tadi senangnya itu kita bisa belajar mindset untuk mengatur keuangan kita bagaimana. Dan satu quotes yang sangat menarik dari Kak Friska tadi, let the money work for you. Ya, tapi bukan kamu yang bekerja untuk uang. Benar, biarkan uang yang bekerja untuk kamu. Luar biasa, thank you. Yay. Thank you banget Kak Friska itu. Aduh, apalagi tadi kalau misalnya kamu bisa tangkap tadi, Sinda? Banyak banget. Jadi yang aku pelajari dari Kak Friska ini, kita jangan takut untuk mencoba ya Kak Friska ya. Karena dari kita mencoba kita tahu di mana, oh di sini cocok, di sini nggak cocok, seperti itu. Dan yang paling penting kita evaluasi ketika tadi ya, kalau lagi rugi. Jadi tuh cobaan itu harus bisa dilewati gitu. Karena kalau jadi, misalkan hidup tanpa cobaan tuh kayak sayur kurang tanpa garam. Nggak ada juga hidup tanpa cobaan. Jadi harus survive dari situ nih Sobat OJK. Jadi jangan ragu untuk mencoba. Seperti itu. Iya, betul. Terima kasih untuk Kak Friska yang udah ngobrol sama kita ya. Sudah cukup banyak hal-hal yang kita bahas tadi. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Friska Devi.
selaku co-founder Ngerti Saham. Luar biasa juga untuk akunnya Kak Friska di Ngerti Saham itu sudah mencapai 1 juta followers. 1 juta followers, Dan itu luar kalau biasa. misalnya kamu masih mau belajar tentang gimana sih caranya berinvestasi, bisa kunjungi langsung akunnya Kak Friska di @ngertisaham ya. Iya. Atau bahkan kamu juga bisa tetap update melalui akunnya OJK yang ada di bawah ini. Jangan lupa ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share akun YouTube kita di Jasa Keuangan ya. Dan di sini nih, Sobat OJK. Betul. Kalau begitu terima kasih udah Kak Friska. Kita Kak bertemu Friska, lagi di terima lain kasih kesempatan. banyak. Jangan Jangan bosan ya kapok Kak kalau dan misalnya jangan kita bosan kayaknya. Nah, kalau kita undang lagi nanti di Edupin. Baik, terima kasih Kak banyak, Friska. Kak Friska. Wow. Ya, Sobat OJK, tadi kita sudah berbincang dengan Kak Friska Devi selaku co-founder Ngerti Saham. Jadi kamu udah pasti mendapatkan informasi tambahan kan tentang gimana caranya ketika kita sebagai investor pemula mau terjun ke dunia investasi, dan kamu pasti harus langsung praktekkan hal itu ya. Iya, dan gak kerasa banget Zar, kita udah ngobrolin banyak banget tadi dengan Kak Friska. Mungkin kalau misalnya Sobat OJK pengen tahu lebih banyak bisa langsung juga tadi ke medsos kita ya yang ada di sini. Pokoknya nih jangan lupa nih ya, di like, di share seluas-luasnya ke semua teman Sobat OJK. Dan juga tadi bisa langsung ke Kak Friska juga kalau misalnya pengen ada yang nanya, silakan. Betul sekali. Kalau begitu kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya yang pasti dengan topik yang menarik juga dan dengan narasumber yang gak kalah heboh, yang gak kalah hebat, yang gak kalah profesional, yang gak kalah keren. Tapi bukan kamu ya Zara ya? Saya sih pinginnya, tapi kayaknya saya kagak keren gitu kalau jadi narasumber. Kita berjumpa di Edupin episode ketiga bersama dengan saya Muhammad Izhar Fahmi dan juga saya Jacinda Dedema. Kita pamit duluan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Sampai jumpa Sobat OJK.